Sistem ototmu seperti sebuah mekanisme yang rumit di mana setiap bagian memiliki peran penting. Ketika satu bagian rusak, tunggu, apakah kamu baru saja menguap? Kuharap itu bukan reaksi terhadap ceritaku, tapi aku dapat memberitahumu, bahkan sesuatu yang mendasar seperti menguap adalah hasil dari upaya bersama beberapa otot di dada, diafragma, taring di tenggorokan, dan langit-langit di mulut. Otot adalah jaringan lunak yang terdiri dari banyak serat yang meregang. Kamu memiliki lebih dari 600 diantaranya dalam tubuhmu, dan otot membantu bergerak, menjaga postur tubuh, bernapas, mencerna makanan, menusukkan jarum, mengambil swafoto dengan ponsel, dan banyak hal lainnya. Saatnya minum kopi, dan sekarang saat kamu meraih cangkir, kamu melibatkan beberapa kelompok otot. Mari kita lihat bagaimana cara kerjanya di dalam. Pertama-tama, kita memiliki otot-otot di lengan, seperti bisep. Siku harus ditekuk, dan bisep membantu dalam hal ini. Dan ada juga beberapa pembantu cadangan. Dalam kasusmu, trisep di sisi berlawanan dari lengan. Mereka rileks dan memanjang untuk melakukan pembengkokan seperti ini. Untuk menjaga agar gerakan tetap mulus dan terkontrol, kamu perlu melibatkan otot penstabil. Manset rotator di bahumu dapat membantu hal itu. Ini akan menjaga sendi tetap stabil dan tidak akan membiarkannya goyah saat kamu meraih cangkir. Dan itu masih belum semuanya. Otot-otot di lengan bawah membantu bisep dalam melenturkan pergelangan tangan, memastikan tangan menjangkau cangkir dengan tepat. Kamu akhirnya bisa menikmati minumanmu sekarang. Ada 3 jenis otot dalam tubuh: otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka melekat pada tulang melalui tendon. Tendon adalah tali yang terbuat dari jaringan yang kuat. Otot rangka bertanggung jawab atas gerakan sukarela. Otot rangka adalah satu-satunya jenis otot yang dapat kamu kendalikan untuk menggerakkan area tertentu dari tubuh. Misalnya, ketika kamu mengencangkan otot rangka, kamu dapat menggerakkan anggota tubuh atau berlari dan mengangkat beban. Jenis otot ini membantu 40 hingga 50% dari total berat badan. Otot polos mengisi berbagai organ dan sistem di seluruh tubuh. Otot polos melapisi dinding organ dalam sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem kardiovaskular, sistem reproduksi, dan banyak lagi. Otot polos memiliki penampilan yang halus dan tidak bergaris-garis. Oleh karena itu dinamakan otot polos. Kamu tidak dapat secara sadar mengontrol gerakannya. Setiap sel otot polos berbentuk bulat di bagian tengah dan meruncing di bagian samping. Sel-sel ini terhubung ke sel-sel lain yang berdekatan dan membentuk jaringan seperti jala yang memungkinkannya berkontraksi secara simfoni. Berkat gerakan yang terkoordinasi ini, beberapa proses penting dalam tubuhmu bekerja dengan lancar. Maksudku, proses seperti pencernaan dan sirkulasi darah. Jadi ini adalah hal yang sangat penting. Otot jantung cukup pemilih dalam hal akomodasi. Otot ini hanya ada di jantung, dan hanya ada satu otot jantung untuk setiap manusia. Nama lainnya adalah miokardium. Otot jantung sangat mirip dengan otot rangka. Otot ini memiliki garis-garis paralel yang panjang dan tipis. Namun tidak seperti otot rangka, otot ini tidak dapat dikendalikan. Maksudku, ia bekerja sepanjang waktu tanpa kamu harus berusaha. Otot-otot jantung yang tebal berkontraksi untuk memompa cairan vital keluar dan kemudian mengendur untuk membiarkannya masuk kembali setelah mengalir ke seluruh tubuh. Jika ototmu berkompetisi di Olimpiade Otot, kamu akan melihat beberapa juara di antara mereka. Gelar otot terbesar adalah milik gluteus maximus. Ini adalah otot ekstensor utama pinggul. Tugasnya adalah menopang tubuh dan menjaga postur tubuh tetap terkendali. Berkat otot ini, kamu bisa berjalan ke atas. Otot terkecil dalam tubuh terletak dengan nyaman di telinga bagian dalam. Otot ini terhubung ke gendang telinga dan menstabilkan tulang terkecil dalam tubuh yang juga ada di sini, di dalam telinga. Medali untuk otot terkuat jatuh pada otot masseter. Si kecil ini adalah otot di rahang. Tapi jangan biarkan ukurannya menipumu. Otot ini dapat menutup gigimu dengan kekuatan 90 kg pada gigi geraham. Otot yang paling banyak bekerja di antara otot-ototmu adalah jantung. Dan ya, jantungmu adalah otot dan sekaligus organ berotot. Jantung memompa sekitar 9.463 liter darah per hari. Lidah adalah pekerja keras lainnya dalam sistem. Lidah terdiri dari kelompok otot dan tidak pernah beristirahat sehari atau bahkan semenit pun. Sama seperti jantung.
Lidah membantumu mencampur makanan dan berbicara, menyaring kuman, dan bahkan ketika kamu tidur, lidah terus mendorong air liur ke tenggorokan. Hampir 85% dari semua panas yang dihasilkan dalam tubuhmu adalah hasil dari otot-otot yang berkontraksi. Ketika kamu merasa kedinginan, otot-otot secara otomatis berkontraksi. Itulah mengapa kamu mulai menggigil. Ini adalah cara tubuh menggunakan otot untuk menghasilkan panas dan menghangatkanmu. Otot-ototmu bekerja bersama, melakukan gerakan yang berbeda. Mereka melakukannya berpasangan. Ketika yang satu memendek, pasangannya memanjang. Ini seperti saat kamu melakukan bicep curl. Ketika kamu melengkungkan lengan ke atas sehingga bicep menjadi lebih pendek, tricep di sisi lain lenganmu menjadi lurus. Apabila kamu menekuk lengan pada siku, kamu melakukan fleksi. Ini adalah gerakan yang mengurangi sudut antara dua bagian tubuh. Ekstensi adalah kebalikan dari fleksi. Gerakan ini meningkatkan sudut antara dua bagian tubuh seperti saat kamu meluruskan lengan setelah menekuknya. Abduksi adalah ketika kamu menggerakkan bagian tubuh menjauh dari garis tengah tubuh. Angkat lengan ke samping, itulah abduksi. Ketika kamu menoleh dari satu sisi ke sisi lain, kamu melakukan rotasi. Kontraksi adalah pemendekan dan pengencangan otot. Ketika otot berkontraksi, otot akan menarik tulang yang melekat padanya sehingga menghasilkan gerakan. Ketika kamu menekuk lutut, otot-otot di paha berkontraksi untuk mendekatkan kaki bagian bawah ke paha. Dan sekarang, favoritku, relaksasi. Otot kembali ke kondisi istirahat setelah berkontraksi. Sepertinya mereka mampu melakukan apa saja, tetapi otot tidak bisa mendorong. Jadi, bahkan ketika pintu mengatakan dorong dan kamu cukup yakin akan melakukannya, otot-ototmu justru menarik siku dan bahumu ke arah pintu. Otot memiliki kekuatan super viskoelastisitas. Artinya, otot bertindak seperti kombinasi cairan dan bahan elastis ketika diregangkan atau dikompresi. Ketika kamu mendorong atau menarik otot, otot dapat menahan perubahan bentuk seperti cairan kental atau memantul kembali ke bentuk aslinya seperti karet gelang. Cara otot merespons kekuatan tergantung pada seberapa cepat kekuatan itu diterapkan. Jika kamu meregangkan atau menekan otot dengan cepat, maka otot akan menjadi lebih kaku dibandingkan dengan peregangan yang lebih lambat. Kamu dapat melihat hal ini pada otot yang pasif. Korteks motorik, area lobus frontal, di satu sisi otakmu bertanggung jawab untuk mengendalikan otot-otot di sisi berlawanan dari tubuh. Jadi, sisi kanan mengontrol pergerakan otot di sisi kiri, dan sebaliknya. Untuk membuat gerakan otot terjadi, otak mengirimkan sinyal melalui sumsum tulang belakang dan masuk ke sistem saraf tepi yang terhubung ke otot-otot. Jalur komunikasi ini memungkinkan otak untuk mengontrol dan mengoordinasikan gerakan di seluruh tubuh. Ketika melakukan aktivitas yang lebih kompleks, di mana seluruh kelompok otot harus bekerja keras, seperti melakukan lompatan dalam bola basket, pesan yang dikirim dari otak menjadi lebih kompleks. Otak harus mengaktifkan serangkaian instruksi untuk melibatkan berbagai otot dan mencapai gerakan yang diinginkan. Sebelum kamu mengemas tas olahraga untuk melatih otot-ototmu seolah-olah tidak ada hari esok, tunggu sebentar. Si kecil ini mungkin lebih menikmati waktu tidurnya daripadamu. Ketika kamu memasuki fase tidur nyenyak, otot-ototmu yang bekerja keras mendapatkan kesempatan untuk rileks. Sirkulasi darahmu membaik, dan hormon-hormon yang membantu memperbaiki dan memulihkan jaringan ikut bekerja. Jadi, jangan batalkan janji olahragamu. Tapi jangan lupa bahwa tidur yang nyenyak akan membuat otot-ototmu meremajakan diri dan mengembang.